Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada bagian kerajaan Islam. Ada beberapa kerajaan Islam yang menjadi pusat penyebaran agama Islam pada abad ke-13 sampai sekitar abad 17. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Jempa dan Perlak, maka Kerajaan Samudra Pasai merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Perlak. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 atau abad ke-13. Sultan Malik kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Muhammad atau Malik Al-Tahir, yang memerintah sampai tahun 1326 Masehi dan selanjutnya digantikan oleh Sultan Ahmad Malik Al-Tahir II. Berikutnya Kerajaan Aceh dan Kerajaan Demak. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muqayyad Shah atau Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada Sultan Iskandar Muda, kemudian digantikan oleh menantunya yaitu Iskandar Tani. Berikutnya Kerajaan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Untuk menghadapi Portugis, Demak dipimpin Pati Unus melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Pati Unus diberi gelar Pangeran Sabranglor, yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Setelah Raden Patah meninggal, ia digantikan oleh Pati Unus, kemudian digantikan oleh Trenggana. Setelah Sultan Trenggana meninggal, terjadi pertikaian antara Pangeran Sekar Seda Inglepen atau adik Trenggana dengan Pangeran Prawoto atau anak dari Sultan Trenggana. Pangeran Prawoto berhasil membunuh Pangeran Sekar Seda Inglepen, kemudian Pangeran Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang. Selanjutnya Arya Penangsang menjadi Sultan Demak keempat. Pada masanya terjadi kekacauan di pemerintahan karena tidak banyak yang tidak suka dengan kepemimpinannya. Kemudian Adiwijaya menggantikan Arya Penangsang. Adiwijaya disebut juga dengan Jaka Tingkir yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Pajang dan Mataram Islam. Kerajaan Pajang didirikan oleh Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benawa yang menduduki tahta Pajang, akan tetapi ia disingkirkan oleh Arya Pangiri atau putra Pangeran Prawata. Tindakan Arya Pangiri menimbulkan upaya perlawanan, kemudian dimanfaatkan Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta Pajang. Ia menjalin kerjasama dengan Mataram, dan akhirnya Mataram dipimpin oleh Sutawijaya dan pusat kekuasaan dibawa ke Mataram, sehingga berakhir Kerajaan Pajang. Kemudian muncul Kerajaan Mataram Islam yang merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan memerintah di Kerajaan Mataram hingga meninggal dan digantikan oleh putranya yaitu Sutawijaya yang diberi gelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama atau Panglima Perang dan Pembela Agama. Kemudian Senopati digantikan oleh putranya yaitu Mas Jolang
yang kemudian digantikan oleh Raden Rangsang atau Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai kejayaan, kemudian Mataram akhirnya mencapai kemunduran karena adanya aneksasi Belanda. Dengan adanya perjanjian Giyanti pada masa Belanda, Mataram pecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Kemudian selanjutnya terjadi perjanjian Salatiga, di mana Surakarta pun akhirnya pecah menjadi dua, yaitu Mangkunegaran dan Pakualaman. Selanjutnya kerajaan Islam di Cirebon dan Banten. Kerajaan Islam di Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian pada masa itu Fathahillah membantu kemenangan Sunan Gunung Jati, dan kemudian kesultanan diganti dengan Pangeran Arifin yang bergelar Pangeran Pasarean. Kemudian diganti Pangeran Sebakingking atau Sultan Muhammad Hasanuddin, dan pada abad ke-17 Cirebon pecah menjadi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Sedangkan kerajaan di Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahannya dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin, kemudian digantikan putranya Maulana Yusuf, dan kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terakhir yaitu kerajaan Ternate Tidore dan kerajaan Makassar. Ternate dan Tidore berdiri pada abad ke-13, puncak kejayaannya pada masa Sultan Ba'abullah, dan raja yang terkenal adalah Sultan Nuku. Pada masa itu ada juga Sultan Khairun yang saat ini menjadi nama universitas di Ternate. Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16, yaitu adanya kerajaan Goa dan Talo. Ibu kotanya di Sombaopu, dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Raja Goa yaitu Daeng Mandrabia dengan gelar Sultan Alauddin. Puncak kejayaan Makassar terjadi pada masa pemerintahan Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah. Demikian antara lain perkembangan Islam di Nusantara pada masa kerajaan-kerajaan yang terjadi pada abad ke-13 sampai 17. Semoga menjadi pelajaran bagi kita, pengetahuan bahwa agama Islam berkembang pesat pada masa itu dan pada masa-masa berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.